Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Atta. Hari ini kita akan belajar tentang materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya tabung. Jadi, kita akan mengaitkan alat musik istimewa khas Aceh Utara dengan materi tabung untuk mengetahui konsep definisi tabung yang jelas dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Di antara banyaknya alat kesenian, ada dua alat musik khas Aceh Utara yang bisa kita kaitkan dengan materi bangun ruang sisi lengkung tabung, yaitu gendrang dan ale tunjang. Nah, mari kita bercerita sejenak. Gendrang Pase adalah kesenian tradisional istimewa khas Aceh Utara. Kesenian ini merupakan perpaduan dengan seni suara penari. Gendrang terbuat dari kayu dan kulit kambing. Konon, kesenian gendrang Pase diciptakan oleh seorang penguasa yang bernama Raja Metanduk untuk menjadi hiburan bagi permaisurinya. Gendrang juga dapat dijadikan sebagai iring-iringan acara intat linto dan juga sunatan. Setiap muncul seruni kali dalam acara teater maupun tarian, biasanya pasti akan diiringi pula dengan gendrang. Fungsi gendrang merupakan alat pelengkap tempo dari musik tradisional etnik Aceh. Ale tunjang atau dalam bahasa Indonesianya alu tunjang juga merupakan salah satu alat musik kesenian tradisional berupa lesung yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara dan sudah mulai jarang diketahui. Ale tunjang lahir dari kisah seorang raja asal Buluh Blang Ara, Aceh Utara yang membuang putranya ke rimba yang penuh dengan pepohonan rindang yang mempunyai akar tunjang. Ale tunjang dimainkan dengan menghemas atau memukul alu ke dalam lubang lesung dan digunakan sebagai alat untuk tarian dan mengatur ritmik para penyair wanita. Perhatikan gambar gendrang berikut. Gendrang adalah alat musik yang berbentuk silinder, memiliki sisi atas dan sisi bawah berbentuk lingkaran, dan memiliki sisi lengkung. Apabila diamati, gendrang secara sekilas mirip seperti tabung. Apabila diperhatikan dengan seksama, kedua sisi yang berupa lingkaran pada gendrang memiliki diameter yang berbeda. Perhatikan ale tunjang berikut. Ale tunjang terbuat dari gelondongan batang nangka yang kemudian dibentuk sedemikian rupa dan dihiasi berbagai ukiran-ukiran yang indah. Batangan tersebut dipotong-potong sepanjang lebih kurang 70 cm dan kemudian direndam di dalam lumpur agar awet. Apabila diperhatikan dengan seksama, kedua sisi yang berupa lingkaran pada ale tunjang tersebut juga memiliki diameter yang berbeda. Mari bernalar. Gendrang dan ale tunjang juga diketahui memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran namun diameternya berbeda, dan sisi tegak yang tidak berbentuk persegi panjang. Apakah gendrang dan ale tunjang dapat dikatakan sebagai tabung? Mari kita cermati definisi tabung. Tabung atau silinder merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter yang sama sebagai sisi alas dan sisi atas, dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak, yakni disebut selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Sesuai definisi tadi, perhatikan kerangka tabung berikut, yaitu memiliki 2 lingkaran dengan diameter yang sama dan memiliki sisi lengkung yang berupa persegi panjang. Oleh karena itu, ya, gendrang dan ale tunjang tidak dapat dikatakan tabung jika 2 lingkaran tersebut berbeda diameternya. Tapi gendrang dan ale tunjang bisa dikatakan adalah bangun ruang yang menyerupai tabung. Mari bernalar menyelesaikan masalah. Nah, apabila seorang pengrajin seni akan membuat gendrang dengan kedua diameter lingkarannya menjadi sama, sehingga dibutuhkan kulit sapi untuk menutupi kedua sisi lingkaran gendrang, maka berapa luas kulit sapi yang pengrajin seni butuhkan? Apabila sisi tengah gendrang juga akan dihias dengan menggunakan stiker agar terlihat lebih menarik, maka berapa luas stiker yang kita butuhkan? Jadi, berapa total luas kulit sapi dan stiker yang dibutuhkan pengrajin untuk membuat gendrang Pase tersebut? Jadi, bagaimana cara kita dapat menyelesaikan persoalan tadi? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat menggunakan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan luas sisi atas ditambah luas sisi bawah ditambah luas selimut. Sisi atas tabung berbentuk lingkaran sehingga luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Sisi bawah tabung berbentuk lingkaran sehingga luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, selimut tabung berbentuk persegi panjang sehingga luas persegi panjang adalah P kali L. Panjang pada selimut adalah keliling dari lingkaran dan lebarnya adalah sama dengan tinggi tabung, sehingga luas dari selimut tabung adalah 2 pi RT. Jadi, luas permukaan tabung sama dengan
PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2 PRT, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Jadi, apabila pengrajin seni akan mengecat alat musik alay tunjang dengan mengetahui jumlah cat yang dibutuhkan menggunakan rumus luas permukaan tabung, apa syarat yang harus dipenuhi dari bentuk alat musik alay tunjang tersebut? Ya, tentu saja. Maka syarat yang harus dipenuhi dari bentuk alat musik alay tunjang tersebut adalah memiliki konsep yang sama seperti tabung, yakni alay tunjang yang dibuat harus memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dengan diameter yang sama dan memiliki sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. Dengan begitu, pengrajin seni dapat menentukan dengan tepat berapa jumlah cat yang dibutuhkan. Namun, apabila kita juga ingin mengetahui luas permukaan genjang dan alay tunjang yang tidak memiliki dua sisi lingkaran dengan diameter yang sama untuk digas menjadi semakin lebih menarik, kita tetap bisa menggunakan pendekatan rumus luas permukaan tabung dengan memilih lingkaran yang diameternya lebih besar, sehingga hasil luas permukaannya mendekati dengan jumlah luas hiasan yang kita butuhkan. Jadi, kita tidak akan takut kekurangan bahan untuk menghiasnya nanti. Ayo perhatikan soal berikut ini. Diketahui Bang Ikram sang pemain musik perkusi ingin memesan sebuah gendrang dengan bentuk persis seperti tabung. Gendrang tersebut ditargetkan memiliki tinggi 40 cm dan jari-jari sebesar 20 cm. Tentukan luas sisi bawah gendrang, luas sisi atas gendrang, dan luas permukaan gendrang jika bagian kulit sisi atas gendrang belum dipasang. Mari kita selesaikan. Luas sisi bawah gendrang adalah berbentuk lingkaran, jadi luasnya adalah luas lingkaran. L sama dengan PR kuadrat. L sama dengan 3,14 dikali 20 cm dikali 20 cm, sama dengan 1256 cm kuadrat. Jadi, luas sisi bawah gendrang adalah 1256 cm kuadrat. Jangan lupa, luas sisi atas gendrang sama dengan luas sisi bawah gendrang, sehingga luas sisi atas gendrang adalah 1256 cm kuadrat. Luas permukaan gendrang jika bagian kulit sisi atas gendrang belum dipasang adalah luas selimut gendrang ditambah luas alas gendrang. Ingat, luas selimut gendrang adalah 2 PRT. Jadi, L sama dengan 2 kali 3,14 dikali 20 cm dikali 40 cm, sama dengan 5024 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan gendrang yang bagian kulit sisi atas belum dipasang adalah 5024 cm kuadrat ditambah 1256 cm kuadrat, sama dengan 6280 cm kuadrat. Atau, luas permukaan gendrang yang bagian kulit sisi atasnya belum dipasang dapat juga dicari dengan cara luas permukaan gendrang dikurang luas sisi atas gendrang, yakni L sama dengan 7536 cm kuadrat dikurang 1256 cm kuadrat, sama dengan 6280 cm kuadrat. Sampai di sini, saya harap video ini membuat anak-anak mudah memahami materi tabung dan merasa dekat dengan kebudayaan masyarakat pesisir Aceh Utara, khususnya gendrang dan alay tunjang. Saya Atta undur diri, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum, sampai jumpa.